Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ketemu lagi dalam channel Pada Mulanya Adalah Firman. Nah, dalam video kali ini kita akan memulai playlist baru mengenai Roh Kudus. Khususnya dalam playlist ini kita akan membahas mengenai ketuhanan atau keilahian Roh Kudus. Nah, ini merupakan salah satu topik yang paling penting dalam kekristenan, karena Roh Kudus ini adalah Allah yang patut diagungkan, yang patut disembah, tapi mungkin dibandingkan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang paling sedikit dikenal atau dipahami dengan baik. Nah, jadi semoga playlist ini dan video perdana ini bisa menjadi salah satu yang menjadi berkat buat kita, membantu kita untuk belajar memahami Roh Kudus dengan lebih baik lagi, dan dari pemahaman kita mencintai, menyembah, dan mengagungkan Roh Kudus dengan lebih baik lagi. Ya, jadi bagaimana orang Kristen, bagaimana kekristenan bisa memandang Roh Kudus sebagai Allah? Tentu saja karena kita belajar dari Alkitab. Ya, kita percaya bahwa Alkitab adalah pewahyuan dari Tuhan, dan di dalam Alkitab Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk yang tertulis, dan di dalam Alkitab inilah kita mengenal Roh Kudus sebagai Tuhan. Nah, ada banyak ayat di Alkitab yang mengajarkan kita tentang kepribadian Roh Kudus sebagai Tuhan, tapi dalam video kali ini kita akan membahas satu ayat saja, dan ayat ini merupakan permulaan dari ayat Alkitab, Kejadian 1, ayat 1 sampai 3, di mana topik ini tentang penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, jadi ini merupakan bagian Alkitab yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, dan kita lihat di ayat pertama ada pribadi Allah di sana. Kita belum bisa mendalami atau belum bisa menggali konsep Tritunggal dengan sepenuhnya dari ayat ini, tapi kita bisa melihat bahwa Tritunggal tersirat dari bagian ini. Nah, pada mulanya Allah, kemudian pada ayat yang kedua kita melihat roh Allah. Jadi ditulis di sini bukan Allah, tapi roh Allah. Yang nantinya kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab, kita mengenal bahwa roh Allah inilah Roh Kudus. Ya, jadi di sini kita mendapatkan seperti pijakan pertama dari Allah Tritunggal. Melalui ayat ini kita belajar pertama-tama Allah dan ada Roh Allah atau Roh Kudus. Di sini kita lihat bahwa Roh Allah atau Roh Kudus hadir dalam penciptaan. Roh Kudus atau Roh Allah telah ada sebelum segala sesuatu, dan ini memberikan kita indikasi bahwa Roh Allah ini ilahi adanya. Di sini tidak ada dituliskan tentang malaikat, tidak ada dituliskan tentang makhluk-makhluk langit, makhluk-makhluk rohani lain. Di sini hanya ada ditulis Allah dan Roh Allah, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa Roh Allah ilahi adanya. Dia terlibat di dalam penciptaan dan dia bekerja di dalam penciptaan, sehingga Roh Allah ini pun adalah Sang Pencipta. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat bahwa ya mungkin Allah dan Roh Allah ini sebenarnya adalah pribadi yang sama yang hanya dituliskan dengan penamaan yang berbeda. Pada ayat 1 ditulis Allah, kemudian di ayat yang kedua ditulis Roh Allah, padahal sebenarnya sama. Itu bisa jadi, tapi kalau kita turun ke Kejadian 1 ayat 26, di sini ditulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini katanya yang dipakai adalah kita, jamak. Sementara Alkitab tidak mengajarkan bahwa ada banyak Allah. Alkitab itu tidak mengajarkan tentang politeisme. Alkitab mengajarkan tentang monoteisme. Hanya ada satu Allah, tapi satu Allah itu berbicara, berfirman, dan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia. Apakah di sini Allah berbicara tentang atau berbicara dengan malaikat? Tidak, karena malaikat bukanlah pencipta. Malaikat tidak menjadikan manusia. Malaikat tidak menciptakan manusia. Jadi di sini ini salah satu lagi yang mengisyaratkan kita tentang Tritunggal. Allah berbicara dengan dirinya sendiri karena hanyalah Allah yang
menciptakan manusia. Jadi Allah berbicara dengan dirinya sendiri, tetapi ketika Allah berbicara dengan dirinya sendiri, Allah menggunakan kita, yang berarti di dalam Allah, atau di sini memang agak sulit dibahasakan, di dalam Allah ada beberapa pribadi, satu esensi, satu hakikat, satu natur, dan itu adalah natur Allah. Tetapi di dalam Allah ada beberapa pribadi. Dan di sini kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, setidaknya ada pribadi Allah yang nantinya kita kenal sebagai Allah Bapa, dan ada pribadi Roh Allah yang nantinya kita kenal sebagai Roh Kudus. Nah, dari sini kita belajar ada satu ayat yang menegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini. Nah, lebih jauh kita bisa melihat pola seperti ini. Jadi, di sini kita melihat ada bumi atau ciptaan atau alam semesta. Di sana kita melihat Bapa, dan di antara Bapa dan bumi ada Roh Kudus. Di sini Bapa dan Roh Kudus terikat satu adanya, tetapi ketika berhadapan dengan bumi, Roh Kudus lebih dekat ke bumi. Nah, ini salah satu picture yang atau gambar yang memandu pemahaman kita ya. Jadi yang ingin disampaikan adalah seperti ini. Ketika kita berbicara tentang Allah Bapa dituliskan di dalam Alkitab, itu transenden adanya, jauh di atas sana, independen, terpisah dari alam semesta, jauh di sana transenden. Ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang kehadiran Allah di dalam alam semesta, karya Tuhan, keikut campuran Tuhan, kehadiran Tuhan, itu seringkali dituliskan bukan Bapa tetapi Roh Kudus atau Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Bapa transcendence jauh di sana, tetapi ada pribadi Tuhan yang dekat juga dengan ciptaan, dekat juga dengan manusia, atau di sini istilahnya immanence, dan pribadi Allah yang dekat dengan kita, sangat dekat di dalam kita, sangat dekat dengan kita, itu Roh Kudus atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti ini, bukan berarti Bapa itu lebih Allah dibandingkan Roh Kudus, tidak. Tetapi inilah, ya seperti inilah karya Tuhan, Bapa hadir transcendence adanya, Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus immanence, dekat dengan kita. Tetapi Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus tiga pribadi tetapi satu hakikat. Nah, pola seperti ini juga kita bisa lihat di kisah tentang Tuhan Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Di sini kita baca bersama-sama ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat lagi-lagi Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, jadi di sini yang berbicara di ayat 17 itu pastilah Allah Bapa, karena Bapa memanggil Yesus sebagai anak, ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa ada jauh di sana, di surga, terpisah dari bumi, terpisah dari manusia, jauh adanya di sana, transcendence, tetapi yang lebih dekat dengan manusia, yang lebih dekat dengan bumi, yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus yang hadir dalam wujud manusia pada saat pembaptisan, yaitu adalah Roh Allah. Jadi Allah hadir di dalam ciptaan, Allah hadir di bumi dengan direpresentasikan, diwakilkan oleh Roh Allah, yakni Roh Kudus, yang pada saat itu hadir dalam rupa burung merpati. Ya, jadi di sini kita melihat lagi pola ini. Bapa transcendence di surga jauh, Roh Kudus dekat, immanence, dan Roh Kudus turun ke Yesus, turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Nah, jadi di sini menyiratkan kepada kita, menggambarkan kepada kita konsep Tritunggal itu ada di dalam Alkitab,
dan kita bisa menggalinya kalau kita belajar dengan baik seperti itu. Dan lagi kalau kita kembali ke topik utama kita, Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus hadir dalam penciptaan, Roh Kudus terlibat dan bekerja dalam penciptaan alam semesta. Dan ini mengisyaratkan atau menegaskan bahkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus atau Roh Allah telah ada sebelum segala sesuatu. Roh Kudus hadir dan terlibat dalam penciptaan. Ya, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Roh Kudus adalah Sang Pencipta. Namun Roh Kudus tidak dapat disejajarkan dengan malaikat karena tidak ada sama sekali catatan tentang malaikat dalam penciptaan. Ya, jadi Roh Kudus ini tidak sejajar dengan malaikat. Roh Kudus bekerja dalam penciptaan, artinya dia adalah Sang Pencipta. Dan kalau kita baca, Roh Kudus atau Roh Allah itu berbeda dari Allah, namun tidak dapat dipisahkan dari Allah. Atau mungkin kita bisa bahasakan Roh Allah dan Allah itu satu adanya, tetapi pribadinya berbeda. Ya, jadi ini merupakan salah satu ayat Alkitab yang memberikan kita gambaran atau yang menegaskan kepada kita bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu adalah ilahi, Tuhan, sehingga ia layak untuk disembah dan diagungkan. Dan ini menutup video perdana kita. Semoga video ini menjadi berkat. Semoga melalui video ini kita bisa belajar lebih baik lagi tentang siapa Roh Kudus, bagaimana dia adalah Tuhan di dalam hidup kita, dan apa perannya di dalam hidup kita. Oke, semoga menjadi berkat dan sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.